Sekarang aku sudah tidak ada di Denmark lagi. Kenapa aku pindah? Halo semuanya, kembali lagi. Nggak terasa udah cukup lama aku nggak upload video. Dan sekarang itu udah tanggal 21 Maret. Jadi sudah sekitar 3 bulan aku nggak upload video apa-apa di YouTube. Jadi aku mau update aja ke kalian gimana situasi saat ini, apa aja yang udah terjadi. Oke, jadi kalau misalnya kalian udah nonton video-video aku yang sebelumnya, itu latar belakangnya ada di Denmark. Dan sekarang aku sudah tidak ada di Denmark lagi. Karena seperti yang kalau misalnya kalian lihat di video terakhir, momen-momen akhir aku di Denmark. Dan sekarang aku ada di Italia. Jadi sebenarnya udah selama kurang lebih 3 tahun ini aku tuh udah pindah kemana-mana. Jadi sebagai backgroundnya aku lahir dan besar di Indonesia, kuliah S1 juga di Indonesia, tapi di semester akhir S1 ku aku ngejalanin tesisku di Taiwan karena ada kayak sejenis scholarship program itu untuk magang atau tesis. Dan setelah itu aku keterima beasiswa untuk melanjutkan studi S2 ku di Eropa, bukan skema LPDP ya. Jadi karena program S2 itu setelah aku dari Taiwan, aku pulang ke Indonesia untuk ngurus visa dan segala macamnya. Dan September 2023 aku terbang ke Spanyol, di Valencia lebih tepatnya. Tapi mungkin semua ini bakal aku bahas lebih lanjut lagi nanti kalau misalnya kalian tertarik. Di sekedar rangkumannya aja. Jadi di September 2023 aku terbang ke Spanyol untuk memulai program S2 ku. Kemudian di Januari aku pindah semester 2 ke Prancis. Dan setelah semua pelajaran yang ada di Prancis, aku pindah ke Norway untuk magang. Dan setelah itu semester 3 aku pindah ke Yunani selama 1 semester lagi. Jadi itu di September 2023. Kemudian untuk semester keempat atau semester terakhir S2 ku, itu aku kerjain tesisku di Denmark mulai dari Januari 2025. Nah, jadi setelah semua itu aku selesai, aku graduated, aku ke Prancis lagi untuk graduation ceremony, untuk thesis defense, dan lain-lain. Kemudian aku balik lagi ke Denmark sebagai research assistant sampai Desember 2025 kemarin. Dan di Januari tanggal 3 spesifiknya aku terbang ke Italia. Jadi kenapa aku pindah ke Italia? Itu karena aku mau melanjutkan studiku. Jadi sekarang aku sedang menjalani studi S3 di University of Bologna yang sudah berdiri kurang lebih sekitar 938 tahun. Jadi udah lumayan lama. Aku nggak tahu apakah itu yang terlama di Eropa, tapi tergolong salah satu yang terlama gitulah kalau misalnya kalian cari University of Bologna. Nah, jadi di tanggal 3 Januari itu flight aku tuh pagi jam 6, dan karena of course aku tidak punya kendaraan dan aku butuh berangkat pagi banget, jadi tidak ada yang bisa antarin aku sesubuh-subuh itu. Ditambah lagi waktu itu bersalju. Jadinya aku untuk mengantisipasi semua hal yang kemungkinan terjadi di jalanan, karena aku perlu naik bus dan metro, itu aku berangkat pagi mungkin sekitar jam 2.30 atau jam 3 pagi, nunggu bus, habis itu naik metro untuk sampai ke bandaranya. Flight aku itu jam 6 pagi dari Copenhagen ke Munich di Jerman. Jadi sekitar 1,5 jam gitu aku nyampe di Munich, terus nunggu sekitar 4 jam dan aku berangkat dari Munich ke Bologna di Italia. Nah, walaupun aku bilang aku melanjutkan studi S3 ku di University of Bologna, kemudian pesawatku itu landingnya di Bologna, tapi aku nggak tinggal di Bologna karena untuk Veterinary Medical Science Department itu letaknya ada di Ozzano, kota kecil di sebelahnya Bologna. Dan meskipun pusatnya ada di sana,
Tapi untuk kebagian yang aquaculture itu sebenarnya ada di tempat lainnya lagi. Ada yang namanya Cesenatico. Nah, jadi aku dari Bologna itu naik bus ke Cesenatico, dan disinilah aku sekarang di kota Cesenatico untuk melanjutkan studi S3 ku. Aku nggak tahu kalian udah pernah dengar atau belum tentang Cesenatico. Mestinya sih nggak gitu banyak orang yang tahu ya, tapi Cesenatico ini sebenarnya cukup terkenal untuk di lingkup Eropa. Karena kota ini tuh kota turistik. Mereka terkenalnya karena mereka ada di pesisir laut Adriatik sih. Jadi kayak daerah pantai gitu di sini. Dan untuk summer itu biasanya full banget di sekitar pantainya itu semuanya full banget. Ya walaupun aku belum pernah di sini selama summer, tapi berdasarkan apa yang aku dengar dari teman-temanku, terus juga dari kesusahan mencari tempat tinggal karena mereka maunya sewain ke turis dengan harga tinggi. Jadi itu sudah cukup konfirmasi kalau nanti di summer atau mendekati summer itu bakal rame banget di sini. Untuk sekarang sih nggak gitu rame ya, karena ini kota kecil dan penduduknya sekitar 26.000 kalau nggak salah. Nah, tapi jangan khawatir, aku nanti bakal kasih tunjuk kalian di Cesenatico ini ada apa aja, bentukannya gimana. Dan ya, untuk memulai series perjalanan Italia ini, aku mau mulai dari kasih lihat tempat tinggalku di sini. Let's go. Oke, mulai dari sini dulu ya. Jadi ini adalah pintu masuknya, dan ketika masuk di situ ada sepatuku, dan di sini ada sepeda yang aku pakai untuk bolak-balik kemana aja. Tapi ini bukan punyaku, ini aku pinjam dari temanku karena aku masih belum ketemu yang pas untuk aku beli. Jadi ya sejauh ini karena dia punya mobil dan dia lagi nggak pakai sepedanya, jadi aku pinjam dulu. Dan ya, terus di sini ada kulkas satu pintu, tapi di dalamnya juga ada freezernya. Terus ada microwave, oven. Ini kompornya lumayan ya, karena kompornya itu ada 4 station, jadinya bisa masak banyak sekaligus, jadi lumayan enak. Terus ya di sini untuk tempat keringin piring dan segala macamnya, wastafel dan lain-lain. Terus ya, tapi masalahnya satu, untuk dapurnya itu adalah nggak bisa pakai ovennya kapanpun aku mau, karena kalau misalnya aku pakai oven di sini, kayaknya kalau mereka pakai oven di sana itu langsung jatuh juga listriknya. Jadi kayaknya sih aku bisa pakai kalau mereka lagi nggak di sini, karena sebelumnya aku pernah coba dan itu jelek terus-terusan ya. Dan di sini itu meja, aku biasa taruh laptop aku di sini, makan di sini, dan mejanya sih cukup kecil ya dibandingin sama meja yang aku punya waktu itu di Denmark. Ini luar biasa kecil banget, aku butuh lebih besar dari ini, tapi ya aku cuma punya ini, nggak masalah. Terus di sini juga ada jendelanya, ini view-nya. Kebetulan sih lagi ada konstruksi di sekitaran, jadi ini agak mengganggu pemandangannya. Tapi sih ya sebenarnya nggak gitu banyak yang bisa dilihat, tapi ya lumayan lah. Untuk fresh air juga lumayan. Dan di sini ada sofa, lumayan bisa untuk tidur juga karena lumayan luas juga. Dan di sini ada TV, tapi aku nggak pernah nyalain. Terus ada lemari, di sini ada tempat untuk gantung jaket segala macam, dan di situ ada heaternya. Jadi misalnya kalau lagi hujan atau apa gitu, misalnya jaketnya basah, itu kan bisa taruh di sini, heaternya nyala, terus ya bisa kering besoknya. Dan di sini ada tempat untuk sampah. Jadi untuk di Italia itu mereka pisahin jenis-jenis sampahnya. Nah, jadi ada untuk paper, ada untuk plastik, terus ada yang barang-barang lainnya. Dan ya, terus di sini juga ada balkon ke arah luar, tapi aku lagi nggak taruh sendal di sini, jadi kotor. Cuma lumayan space-nya
Dan kembali lagi karena ada konstruksi ini jadinya agak terganggu pemandangannya. Terus sini adalah tempat tidurnya. Jadi ini tuh kayak studio apartemen gitu ya. Jadi tempat tidurnya terus dapurnya semua dalam satu kamar, satu area gitu. Dan aku dapat ininya sebenarnya single bed ini, tapi ada 2. Terus di sini ada rak baju, rak sepatu, ini rak untuk jemur yang nanti bisa ditaruh di balkon atau di depan heater. Terus di sini ada mesin cuci, jadi enaknya aku nggak perlu pergi keluar untuk laundry atau apa karena di sini udah ada mesin cucinya. Tapi ini nggak sampai kering gitu ya. Kalau misalnya pas aku di Denmark itu ada satu mesin cuci sama satu mesin pengering, jadi langsung kering dalam 1 hari. Dan ini di sebelah kasurnya itu ada heater juga. Jadi sebenarnya sih lumayan hangat tempat ini ya, karena heaternya tuh ada di mana-mana. Ada satu di sini, satu di sana, terus ada satu lagi di kamar mandi. Dan enaknya juga untuk di apartemen sini itu pakai gas dia, nggak pakai listrik. Karena ada beberapa tempat yang pakai listrik gitu kan, jadi agak lebih mahal. Di sini pakai gas dan aku nggak perlu bayar lagi untuk gasnya. Terus di sini juga ada untuk connect sama pintu ke bawah, jadi kalau misalnya ada tamu atau apa, mereka nyalain bel, nanti kelihatan di sini, terus kita bisa buka. Dan ini area menuju kamar mandinya, dan ya standarnya wastafel, terus ada tempat showernya, ada heaternya, dan juga di sini mungkin kalau misalnya kalian yang belum tahu, untuk di beberapa tempat di Eropa itu biasa ada 2 kayak gini. Jadi itu adalah tempat ya dimana kalian buang air kecil, buang air besar. Dan di sini ini adalah bidenya. Jadi sebenarnya nggak gitu beda sama di Indonesia kita punya bidet. Sebenarnya mereka juga punya bidet, tapi bentukannya itu bukan yang pakai semprot-semprot kayak di Indo. Jadi kurang lebih prosedurnya adalah kalian lakuin bisnis kalian di sini, terus kalian pakai tisu untuk ya bersihin, untuk cebok segala macam. Habis itu kalian pindah ke sini untuk bersihin dengan air, dengan bidet. Ya jadi kurang lebih kayak gitu sistemnya. Dan di sini ada jendela juga, jadi lumayan ya, bisa sirkulasi udaranya itu lumayan karena aku bisa buka kayak sekarang aku lagi buka ini. Dan ya bisa bosan satu view bisa ke sini dan lainnya. Jadi gitu sekilas tour tempat tinggalku gimana, dan nggak seperti sebelumnya di mana aku biasa sewa kamar, dan sekarang aku tinggal di sini. Harganya itu sekitar 500 euro per bulan. Jadi ini sebenarnya lumayan mahal untuk tempat tinggal, apalagi untuk orang S3 atau S2 atau S1, karena aku di Cesenatico seperti yang aku bilang tadi di awal, ini tuh kota turistik, jadi itu sebenarnya nggak gampang sama sekali untuk cari tempat tinggal. Dan kalau misalnya biasa di tempat lain bisa sewa kamar atau apa, di sini tuh susah banget, aku udah cari berbulan-bulan itu nggak dapat. Dan kalau misalnya ada pun itu ketemunya harganya sama kayak aku sewa apartemen studio kayak gini. Ini sekitar 450 sampai 500, ada juga yang 600 euro untuk kamar doang juga. Jadi di sini tuh benar-benar mahal. Dan lebih parahnya lagi adalah aku nggak bisa tinggal di sini selama yang aku mau. Jadi misalnya kan aku kurang lebih minimal 3 tahun di sini, aku nggak bisa stay di sini untuk 3 tahun kontraknya. Karena aku sudah diusir untuk musim panas nanti. Jadi untuk Juni aku harus pindah, Juni, Juli, Agustus aku harus pindah dari sini karena orangnya mau sewain ini untuk turis. Yang biasanya sekarang dia nge-charge aku 500 euro per bulan, dia bakal charge ke turis, I don't know, kalau nggak salah sekitar 2000 euro per bulan atau 500 euro per minggu. Dan ini nggak berlaku khusus untuk aku aja gitu, tapi emang untuk semua orang. Jadi semua murid-murid yang ada di sini itu komplainannya itu pasti sama soal cari tempat tinggal. Cuma lumayan, aku dapat ini 500 udah kayak include dengan gas, air. Paling aku tinggal perlu bayar listrik aja tambahan gitu.
cuma ya paling sekitar 15-20 euro. Segini aja untuk video kali ini, sekedar tentang update kehidupan dan juga kasih lihat ke kalian tempat tinggalku gimana. Dan jangan lupa untuk tunggu video berikutnya. Bye bye.